fakta kejahatan di balik pembunuhan Nasruddin. Kasus Antasari Azhar disebut-sebut merupakan bagian dari sebuah skenario pembenaman sebuah kasus yang melibatkan pejabat tinggi negara dan konglomerat hitam. Antasari Azhar dikenal cukup berani dalam melawan korupsi. Sudah begitu banyak orang yang dipenjarakan sejak Antasari Azhar menjabat sebagai ketua KPK. Tak terkecuali Aulia Pohan, besan presiden pun ia jebloskan ke penjara. Antasari dituding sebagai otak pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen. Setelah melalui proses hukum, Pengadilan Negeri Jakarta akhirnya menjatuhkan vonis 18 tahun penjara terhadap Antasari. Dalam perjalanan kasusnya, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat mulai dari proses penyidikan sampai pada putusan. Meski perkara kasasi Antasari Azhar sudah divonis, namun kasus hukum yang penuh dengan nuansa politik ini terus bergulir dan semakin membesar bagaikan bola salju. Pertanyaannya, benarkah Antasari Azhar terlibat kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen? Baiklah, mari kita mulai dengan membaca terlebih dulu kutipan artikel yang ditulis oleh seorang yang mengaku bernama Rina Deorit pada tanggal 12 November 2009 melalui situsnya. Artikel ini sempat ramai dibicarakan dan dianggap fitnah, sebab penulis tidak menamparkan jati dirinya. Walaupun demikian, isi tulisannya cukup mengarah tajam. Jika kita ikuti perkembangan terakhir kasus Antasari Azhar dari berbagai media online maupun cetak, artikel Rina Deorit menjadi informasi penting yang tidak bisa kita abaikan begitu saja dan bisa jadi benar. Beberapa himpunan berita terkait kasus Antasari Azhar. Fakta-fakta kejanggalan kasus Antasari. 11 Februari 2009, mantan Ketua KPK Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis ini jauh lebih ringan dari hukuman mati yang sebelumnya dituntutkan kepada AA oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). AA didakwa melakukan pembunuhan berencana dan dijerat dengan pasal 55 ayat 1 K. 1 Jo pasal 55 ayat 1 kedua KUHP pasal 340 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Majelis Hakim menyebutkan Sigit Haryo Wibisono dan Kombes Pol Hairul Anwar, Kapolres Jakarta Selatan, bertemu dengan Antasari Azhar di Jalan Pati Unus, Jakarta Selatan pada awal Januari 2009. Dalam pertemuan itu, Antasari meminta untuk mendeteksi siapa yang telah meneror dirinya itu. Di tempat yang sama pula, Sigit Hermawan Lo memperkenalkan dengan Kombes Pol Williardi Wizard, terdakwa lainnya, serta Antasari menyatakan dirinya sering mendapat teror. Kemudian Williardi Wizard menyatakan siap untuk membantu mencari pelaku teror itu. Williardi meminta Jerry Hermawan Lo, terdakwa lainnya, untuk dipertemukan dengan Edo, eksekutor. Williardi meminta uang kepada Sigit untuk mendapatkan uang operasional dalam mencari pelaku teror. Sampai di sini, tidak ada perintah sama sekali dari Antasari untuk membunuh orang yang menerornya, Nasruddin. Dan selama ini, JPU, Rani Juliani atau keluarga korban meyakin, Antasari Azhar sebagai pembunuh Nasruddin atas dasar bahwa pernah ada SMS ancaman dari Antasari. Namun, sampai saat ini, JPU tidak bisa membuktikan secara faktual bukti SMS ancaman tersebut. Dan lebih terkejut lagi, Kombes Pol Williardi Wizard dalam persidangan mengakui adanya rekayasa kasus Antasari Azhar dari petinggi Polri. Lebih jauh lagi, Komjen Susno Duaji dalam persidangan pun mengungkapkan bahwa sebagai Kabareskrim dirinya tak dilibatkan dalam tim yang menangani kasus Antasari. Kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen ditangani oleh Wakabareskrim Irjen Hadiatmoko, yang langsung bertanggung jawab di bawah Kapolri Bambang Hendarso Danuri, BHD. Dalam testimoninya mengenai kriminalisasi Bibit dan Chandra, SD belak-belakan mengatakan bahwa Kapolri melalui Wakabareskrim Irjen Polder Hadiatmoko secara tidak langsung melakukan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK atas kasus Antasari Azhar. Kesalahan ini berawal ketika Kapolri mencari muka kepada Presiden SBY untuk mencari motif pembunuhan Nasruddin. Setelah beberapa bulan kemudian kelima tim tersebut bekerja tidak menemukan bukti untuk mengungkap motif pembunuhan Nasruddin. Namun Kapolri sudah terlanjur melaporkan kepada Presiden tentang adanya kejahatan suap yang melibatkan pimpinan KPK sebagai motif terjadinya pembunuhan Nasruddin. Fakta-fakta kejanggalan. 1. Rani Juliani diantarkan oleh Nasruddin Zulkarnaen dan rekaman. Pertemuan 803. Rani Juliani menemui Antasari Azhar di kamar 803 Hotel Grand Mahakam Jakarta pada Mei 2008. Pertemuan Rani dengan Antasari seizin Nasruddin dan bahkan diantarkan sampai lobi hotel. Anehnya, sekitar 10 menit, Nasruddin menyeruak masuk kamar 803, memarahi Antasari, dan menamparkan Rani sampai menangis. Mengapa Nasruddin mengantar Rani ke hotel lalu
merekam pembicaraan antara istrinya dengan Antasari. Mengapa Nasruddin saat itu terkejut ketika melihat Rani bersama Antasari di dalam kamar? Lebih lanjut, dalam rekaman tampak sekali Rani Juliani begitu aktif berbicara alias posesif ketimbang AA. Begitu juga tidak ada intonasi kekerasan yang terjadi dalam rekaman tersebut. Benarkah terjadi tindakan asusila jika pintu kamar hotel tidak dikunci, dan bahkan terbuka? 2. Pertemuan dan rekam. An Sigit HWAA. Dalam pertemuan Antasari dengan terdakwa lain Sigit Haryo Wibisono di rumah Sigit di Jalan Pati Unus, Jakarta Selatan, Sigit HW merekam pembicaraan. Sama dengan kejanggalan sebelumnya. Untuk apa Sigit sengaja merekam pembicaraannya dengan Antasari? Untuk apa pula merekam pembicaraan dan gambar di rumah Sigit? Bukanlah ini sebuah jebakan? 3. Rekayasa SMS ancaman seolah-olah dari Antasari. Jika dua fakta di atas lebih didasari oleh analisis logik, maka fakta ketiga merupakan fakta yang sangat kuat menunjukkan adanya rekayasa menjatuhkan Antasari Azhar. Adalah Agung Harsoyo, pakar teknologi informasi ITB yang membeberkan rekayasa SMS ancaman Nasruddin.